Oke, hello guys, balik lagi sama gue PG. Hari ini gue akan bahas sesuatu yang cukup advance ya, cukup susah. Semoga videonya nggak panjang-panjang amat. Hari ini kita akan bahas tentang React Context dan Protected Cloud. Oke, pertama-tama buat kalian yang belum tahu React Context itu apa, React Context itu basically adalah sebuah konsep di mana kita bisa ngoper stake ke semua konsumer kita. Jadi kalau kaget kita mau ngoper stake dari parent ke child, kita oper lewat di dalam cake-nya, misalnya di sini kita oper apa gitu. Nah, sekarang kalau pakai context, kita bisa bikin stake-nya global, artinya seluruh konsumernya atau the whole application itself bisa mengakses stake itu tanpa harus dioper-oper. Recontext ini akan bermanfaat untuk beberapa hal seperti contohnya Kim Context. Ketika kalian punya aplikasi yang bisa guard Kim, white Kim, nggak mungkin kan kalian oper-oper satu-satu stake-nya ke bawah. Nggak mungkin kalian oper ke homepage, bro, sekarang guard Kim, ke about page juga dioper, bro, sekarang guard Kim, kan mumet gitu kebanyakan. And that's when the context comes into play. Contoh lain adalah contoh yang akan kita bikin sekarang, itu contoh user. Ketika user login, kita mau gak ke user itu bisa diakses di seluruh halaman tanpa harus kita oper satu-satu, and that's when the React context comes in. Oke, ini akan sangat susah. Tapi ya semoga kalian mengerti videonya. Dan kedua, kita akan belajar tentang Protected Cloud. Contohnya ketika user login, dia baru bisa lihat halaman profile dan dia nggak bisa akses halaman login lagi. Karena ya buat apa dia bisa akses halaman login? Toh dia sudah login. Jadi Protected Cloud ini akan kita pelajari juga setelah kita belajar React Context sekarang. Oke, first thing first. Ini adalah project yang kemarin. Cuma agak 3 halaman sederhana dan di sini agak parameter lookingnya. Dan kita mau bikin halaman login di sini dan juga halaman profile kalau usernya sudah login. But first thing first, gue akan bikin sebuah folder baru namanya context dan kita akan bikin namanya user context. Nah, di user context ini kita akan import beberapa hal. Pertama, kita akan import React. Terus kita akan import yang biasa ada use case karena kita akan bikin stake yang global. Dan kedua, kita akan import use context karena kita akan bikin stake itu sebagai context alias stake global. Terus kita akan import Axios juga from Axios karena untuk simulasiin login, karena gua malas bikin backend sendiri, kita akan pakai dummy juga kayak JSON placeholder. Ini untuk login ada postnya ke sini /api/login, email passwordnya ada di sini dan nanti kita recurring token. Jadi kalau user login ke server, pasti dia kalau loginnya berhasil, dia akan mendapatkan token yang menyatakan dirinya. Token ini adalah data dirinya yang di encode, dikemas begitu rupa supaya nggak readable by human but it's readable by machine, particularly the server itself. So ya udah. Sekarang kita bikin agak dua apa namanya context yang akan kita bikin di dalam user context ini. Karena seperti biasa kalau kita bikin stake kan agak data set data, user set user, nggak begitu juga kan context. Kita akan bikin dua, yang satu user context, ini create context. Kita akan bikin context kosong dulu, user update context satu lagi sama. Dan ini belum bisa ngapa-ngapain karena baru kita create sebagai context doang. So berikutnya kita akan export, kita akan buat sebuah hooks custom untuk akses context ini. Yaitu yang pertama use user. Ini adalah hooks untuk kita dapat memakai si user context. Kita panggil use context, user context. Dan yang kedua kita akan bikin use user update. Kita akan pakai yang user update context. Jadi nanti akhirnya stake ini user context dan user update context bisa kita akses lewat hooks ini. Kalau kayak kemarin di Recruiter, kita udah belajar tentang use param, use score, use location-nya adalah context yang disediakan oleh Recruiter DOM. Dan sekarang ini kita akan bikin, gue clear up dulu ini, kita akan bikin context punya kita sendiri. Dan belum beres sampai sini. Setiap context, kaki kan digambar. Aku gambarnya udah di close ya, bentar. Nah, kaki di gambar itu dengan jelas di sini agak provider, agak consumer, jadi agak gue perang, agak
komponen yang nge-provide si konteks tersebut. Kalau dalam hal recruiter.com ya si recruiter.com itu sendiri alias di dalam broker ini baru bisa kita akses semua use params, use history, use location. Nah, sama dengan kita kalau bikin konteks sendiri, provider ini harus ditaruh di upper levelnya, di atas app-nya. Baru bisa diakses use user upgrade oleh konsumernya. Konsumernya adalah semua yang ada di dalam sini. Dan ya, berarti sekarang kita bikin dulu si providernya, export cons user provider. Dia menerima satu parameter children. Karena kalau kayak gini, router ini juga menerima children. Childrennya apa? Children itu semua yang di dalam router. Oke guys, pasti ngeh. Dan kita akan klik turn. Kita akan klik turn user context provider. Baru di bawahnya adalah user upgrade context provider, baru children. Jadi semua yang children ini akan ditampilin di luar sini. Jadi kalau kayak gini, ya nanti bentuknya pasti kayak begini hasilnya. Ini childrennya ditampilin dalam broker. Sampai sini kita belum selesai karena kita harus nge-set value-nya. Kita mau nge-provide apa dari si user context provider ini? Value yang ingin kita provide adalah user itu sendiri. Tapi kita belum punya data yang menyimpan user. Kita baru bikin konteksnya doang dan belum ada stake apapun yang menyimpan. Kalau gitu kita harus bikin cons user set user sama dengan use stake null, misalnya pertama null. Nah, kita akan oper si user ini ke bawah-bawahnya. Artinya kalau gue ada di halaman homepage, gue bisa akses user ini dari user. Dari fungsi ini, dari hooks ini, gue bisa akses si user ini. Karena semuanya di-provide oleh ini. And then kita bikin beberapa fungsi sederhana dulu. Kita bikin cons login. Dia akan terima apa tadi namanya? Fieldnya itu email password. Berarti kita akan terima email, password. And then nggak usah gigas broker deh, gini aja. Cons data sama dengan email password. And then cons URL sama dengan /login, and then kita tinggal cons res. Ini agak typo. Ini jangan lupa gue bikin asynchronous biar bisa di await axios post, karena sekarang kita mau ngepost data ke server, bukan mau nge-get data. Kita mau ngirim email password kita ke server dan kita tanya email password ini sesuai nggak. And then kita akan post parameter pertama itu URL-nya, parameter kedua itu datanya, atau ini biasa namanya bukan data biar nggak ambigu, namanya bagi. Request bagi, bagi, atau ya whatever. And then kita console log dulu si res-nya. And then kita bikin juga cons logout. Logout ini basically cuma nge-set usernya jadi null lagi. Nah, tapi user itu ketika kita login, nanti ya kita coba login dulu. Gue bikin dulu satu page di sini login.js, cons login. A few moments later. Oke, halamannya udah beres, tinggal export default login. And then kita import di index, import login from login. Kita oper ke sini. Dan di app.js kita bisa bikin satu route lagi /login ke pages.login. Dan di nav-nya juga kita tambahin nav. Oh ini kita tambahin /login. Oke, harusnya udah muncul. Jeng, udah agak halaman login, sederhana aja, agak email, agak password. Nah, yang kita pakai adalah begitu kita, oh iya, bahkan loginnya belum ada. Bahkan login bisa pakai input type subject, bisa pakai bahkan bebas. Nah, kita pengen pas mencek login ini, yang kepanggil adalah si fungsi login dari si user context ini. Dan ya, pertama kita belum bisa lakukan itu. Kenapa? Karena kita belum masukin user context ini kemanapun. Makanya sekarang kita akan masukin dulu ke app.js. Kita import dulu. Kita akan import
user from context, user context, user provider kalau tidak salah. Yap, sekarang kita udah punya user provider, tinggal kita wrap semuanya dalam user provider. Jeng. Oke, kita udah wrap semuanya dalam user provider. User provider isinya ini, user context provider sama user upgrade context provider. Maka semua fungsi yang ada di yang kita pass di value ini bisa kita akses di semua anak-anaknya ini. Termasuk berarti di pages login. Nah, gimana cara kita aksesnya? Tinggal kita import aja. Import. Yang mau kita import apa? Yang mau kita import adalah user update. Dari ya benar situ, and then tinggal kita pakai, kita panggil const login sama dengan user update. Harusnya error. Ya, harusnya error karena di sini kita belum nge-set value apa-apa di user update-nya. Dan kita akan nge-set value-nya ada dua, login sama logout. Jadi kalau kalian nonton tutorial lain, biasanya value-nya ini cuma satu, kayak gini user doang. Tapi sering kalian bikin kode program yang lebih kompleks, kalian akan buku login, logout, menjaga cek user, ada banyak lah fungsi-fungsi lain yang akan kalian pakai. Makanya daripada bikin context saku-saku dan provider saku-saku, I prefer this way. Gua nggak tahu ini best practice aku buka, but I prefer this way. So whatsoever, kita lanjut. Di save sekarang harusnya udah nggak error ya, udah nggak error karena kita udah bisa akses si login ini di user update. Buktinya adalah kalau kita on klik login, parameternya adalah email password. Kita komen dulu semuanya ini. Atau nggak boleh deh, langsung aja kita console log, kita inspect, kita masukin email password yang tadi mana ya, login emailnya ini, and then passwordnya ini. Kalau kita login, ups, itu harusnya type password biar nggak kelihatan. Type password. Anyway, yep. Sekarang kalau kita login, kita akan menerima status dari servernya yang berupa agak-agaknya dan token. Nah, token ini yang nantinya akan kita simpan. Nah, sayangnya kita nggak punya API buat ngecek token ini punya siapa. Kalau di server pada umumnya kita akan punya API buat ngecek token ini punya siapa, dan kita bisa get usernya, username-nya, bla bla bla. Jadi nanti bisa ada hi, pakai gitu misalnya hi siapa. So, ya udah, karena dari API sangatnya kita disediakan, jadi kita simpan manual aja. Console log trace dan kita user data, kita bikin satu variable user data, isinya agak email sama agak token yang tadi, yaitu token tiket 2 res.data.token. Dan nggak akan kita console log lagi, kita akan langsung set user data. Dan seperti yang gue bilang, token yang kita dapat dari server ini nggak cuma disimpan di skeg dari aplikasi kita, tapi disimpan juga di local storage aplikasi kita di sini. Oleh karena itu, gue akan bikin beberapa fungsi sederhana set token. Kita akan bikin local storage.set item. Nama itemnya adalah token dan datanya adalah token. Terus kita akan bikin const get token. Buat ngambil apakah ada token sekarang, clicker local storage get item. Nama itemnya adalah token. Const delete token. Itu buat logout, nanti kita akan manggil ini karena tokennya akan kita hapus. Const token delete token sama dengan local storage remove item. Oops, token. There you go, tinggal get tokennya berarti kita jadi awalan dari KKK defaultnya adalah get token. Kalau ada token ya berarti dia udah login, kalau nggak ada ya bakal undefined atau null. Dan kalau logout, kita akan selain set user null, kita akan delete token juga. Delete tokennya duluan deh. Set token akan dipanggil ketika kita login. Set token user data. Here you go. Actually nggak ada masalah sih, manga duluan. Oke, there you go. Harusnya kalau kita login sekarang, kita copy ini juga. Boom, udah muncul token, tapi agak masalah karena di sini objek-objek.
Nah, kalau local storage, cookies apapun itu cuma bisa nyimpan string, nggak bisa nyimpan objek kayak yang mau kita simpan sekarang. Oleh karena itu, kita tinggal sekotkan, kita stringify aja, jasa nggak stringify dari user kakak. Harusnya masalahnya selesai, kita delete dulu ini biar gak broke. Kita copy passwordnya, kita copy emailnya, login. Oke, kita udah dapat email dan token dari user yang bersesuaian. Nah, tinggal kita redirect begitu kita udah login, udah punya token, udah sukses loginnya. Bener, kalau ini lognya gagal, kita harus handle dulu dengan try catch error. And then kita await di sini. Kalau agak gagal, kita ya nggak akan aneh-aneh, console log aja, console login gagal. Gitu aja. Contohnya kalau gua masukin apa-apa sembarang, harusnya gagal. Yap, login gagal. Tapi kalau gua masukin yang proper, kayak kaki, harusnya ya berhasil kayak kaki yang udah dilihat. So, sekarang begitu user udah berhasil login, dia udah dapat token, tokennya udah kesimpan. Tinggal gimana caranya supaya kita langsung redirect ke profile page. Sebelumnya gue bikin dulu profile page. Profile ke JS. Cons. A few moments later. Yap, kamu sudah login. Nah, tapi kita pengennya halaman login ini cuma bisa diakses oleh user yang nggak punya token atau yang belum login, atau yang usernya null. Dan profile ini cuma bisa diakses oleh user yang sudah login. So, itu namanya protected route, alias route yang terproteksi. Artinya, route itu cuma bisa diakses dengan ketentuan tertentu. Dan kita akan rombak banyak di bagian blocking yang selama ini kita kali di FJS. Sekarang gue akan rapihin kodenya, gue akan bikin folder namanya routes, masukin ke src. Dan di sini gue akan bikin satu folder aja namanya route app atau index, terserah kalian. Dan di sini gue akan masukin semua hal mengenai React Looker DOM. Jadi di sini di FJS kita udah nggak peduli lagi tentang React Looker DOM. Cons route app return ini semua. Navnya juga berarti gue importnya dari sini, pagesnya juga gue import dari sini. Import ini harusnya gue mundur satu juga ini. And then gue export default app, salah, route app. And then ini yang gue import di sini di FJS, import route app from route app. Dan tinggal kita taruh route app-nya di sini. Dan harusnya masalah selesai. Harusnya semuanya masih working just fine. Yap, tinggal gimana cara kita nge-protect beberapa route tertentu. Berarti di sini harus ada kondisi apakah dia sudah login atau belum. Kondisi kita dapat dari mana? Kepak dari context. Import use user dari context user context. Tinggal kita pakai const user sama dengan use user. Kita console log dulu, console log user. Kenapa kita bisa pakai use user di sini? Karena user providernya di atas root app. Maka semua yang dalam root app bisa pakai apapun yang di-provide oleh user provider. Kalau kita console log dulu, muncul ada user yang ini. Dan kalau kita delete ininya, si tokennya, dan kita refresh, udah null si usernya. Nah, kondisi ini yang kemudian akan kita pakai untuk menjamin apakah root tertentu bisa diakses atau enggak. Di sini kita bisa kasih kondisi sebelum kita merender. Kita akan cek usernya sama null enggak. Kalau iya, kita akan redirect ke kalau usernya null. Tapi kalau enggak null, kita akan masukin usernya ke sini, ke page profile. Dan redirect itu by the way adalah sebuah komponen dari React Looker DOM juga. Nah, same goes with login. Tapi bedanya kalau login adalah kalau dia null, dia akan redirect ke profile. Kalau enggak, dia akan render pages login. So, sekarang kalau kita maksa akses profile udah nggak bisa karena kita usernya null. Kita udah nggak bisa akses profile. Kita bisa akses about, post, tapi ketika kita klik profile, kita akan langsung di-redirect ke login karena kita belum login. Nah, ketika kita login pakai yang kaki, kita pakai login yang kaki, state globalnya berubah,
Dan kita udah langsung direct ke halaman profile. Kalau di sini gua maksa ke halaman login, kita udah nggak bisa karena udah di skate-nya itu di konteks atasnya udah di set kalau kita suka login, dan kita udah nggak bisa akses login lagi di situ. Nah ini kedepannya bisa kalian rapihin, misalnya di indexnya kalian pecah dua, ada public page, ada protected page, terus di exportnya masing-masing. Di route-nya juga bisa kalian pisah, ada route biasa, ada protected route, kalian bikin komponen manual gitu bisa. But anyway, itu adalah tentang React Context dan protected route. Jadi kita rekap lagi. React Context adalah sebuah state global yang bisa diakses oleh semua komponen yang ada di dalam providernya. Ada di dalam user providernya semua root app. Root app itu semua komponen kita. Jadi kita bisa akses, apa aja bisa kita akses yang di value sini. Ada user, ada login, ada logout. Kalau mau akses user, pakai use user. Kalau mau pakai login logout, itu user update context itu di use user update. Dan itu bisa kita akses kayak kaki di root app. Use user, kita ambil usernya dan kita dapat satu komponen user kaki. Dan kalau login logout ya kayak kaki. Kayak di login, kita bisa akses lognya doang. Kalau perlu logout, kita bisa akses logoutnya doang. Nah di nav, nah mungkin sebelum berakhir gue akan bikin satu sentuhan terakhir yang sangat sederhana. Di nav kita juga bisa akses usernya. Import use user from context user context. Dan kita bisa wrap ini, tunggu kita wrap dulu. Terus kita return di sini. And then kita bikin kayak lagi const user sama dengan use user. Dan kita bisa cek di sini. User, kalau usernya null, kita mau tampilin link ke login. Tapi kalau enggak, kita mau tampilin link ke profile dan button buat logout. Logoutnya kita dapat dari mana? Dari use user update. Const logout kita ambil dari use user update. Dan kita tinggal on kliknya di sini, panggil logout. Dan ingat React cuma boleh ngerender satu parent, makanya kita wrap semua dalam React fragment. Dan harusnya selesai. Nah, kalau udah login, tampilan navigasinya berubah jadi home post about profile logout. Begitu kita pencet logout, tampilan nav juga berubah jadi home post about login. Dan kalau ini gue paksa ke profile, nggak bisa. Oke, mungkin segitu aja video gue tentang React Context dan Protected Route. Semoga kalian mengerti dan suka dengan videonya. Kalau nggak ngerti silahkan ulang lagi. Kalau nggak suka dengan videonya juga ya udah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.